putus asa sampai saya mau stres. Ya kebutuhan semakin banyak itu sama kebutuhan anak sekolah gitu. Jadi minjem akhirnya pinjol. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mencatat tren kenaikan angka pinjaman online setiap tahunnya. Bahkan ketika memasuki bulan Juni dan juga bulan Juli, angka peningkatan pinjaman online dapat dikatakan cukup drastis. Dan kita tahu momentum ini adalah momentum ketika hendak memasuki tahun ajaran baru di tingkat sekolah. Pada tahun 2023, angka penyaluran pinjaman daring pada bulan Juni tercatat 19,31 triliun rupiah dan pada bulan Juli naik menjadi 20,38 triliun rupiah. Terakhir pada Juni tahun 2024 silam, Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pinjaman daring ke masyarakat mencapai 24,84 triliun rupiah. Sebulan kemudian pada Juli 2024, jumlah nilai pinjaman daring meningkat menjadi 27,41 triliun rupiah. Pada bulan Agustus 2024, angkanya kembali merangkak naik menjadi 27,44 triliun rupiah dengan total 12,94 juta akun penerima pinjaman daring. Lalu seberapa besar tren peningkatan pinjaman online di tahun 2025? Termasuk seberapa besar sebenarnya pinjaman online ini digunakan oleh masyarakat demi membiayai pendidikan anak-anak mereka? Saya akan tanyakan secara langsung, saudara, kepada Kepala Departemen di Otoritas Jasa Keuangan. Saudara, di hadapan saya sudah ada Bapak Adif Razali, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Adif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Pak Adif, saya ingin konfirmasi, Pak. Untuk pinjaman online sendiri, ini trennya dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2023 ya, Pak ya? Apakah memang terus mengalami peningkatan, Pak? Dari data di OJK sekarang, memang transaksi outstanding untuk pinjaman daring ini, di posisi terakhir sekarang itu sekitar 80 triliun. Yaitu trennya naik terus. Ini menunjukkan bahwa artinya minat masyarakat untuk menggunakan industri ini tetap baik, tetap trust lah di sana. Oke, kalau dilihat dari bulannya, Pak, ketika memasuki pertengahan tahun ataupun tahun ajaran baru, ini nampaknya juga tren pinjaman daring ini meningkat. Apakah bisa diasumsikan bahwa banyak masyarakat kita yang mengakses pinjaman daring untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka? Sepertinya memang industri ini kena begitu mudahnya diakses oleh masyarakat. Artinya seasonal itu jamak terjadilah, ya. Sama saja misalnya ketika dulu ya Lebaran, saya kira terjadilah pelonjakan. Tahun baru, saya kira begitu ya. Termasuk juga dengan tahun ajaran baru kami kira, ya, karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang SPP saat ini misalnya. Kemudian ada SPP-nya, kemudian baju seragamnya, Betul. Ya, perlengkapan sekolahnya, mahasiswa juga tahun ajaran baru, sehingga sangat memungkinkan memang terjadi peningkatan. Yang kami kira pun ini para pelaku juga sebetulnya mengantisipasi juga tuh, ya, mereka siapkan untuk infrastrukturnya, karena nanti akan tingginya demand di sana tadi. Tapi kami ingat juga kembali bahwa ya jangan sampai tadi, artinya terlalu impulsif minjamnya misalnya, sehingga akhirnya masyarakat terbebani minjam tidak sesuai dengan kemampuannya. Tetap walaupun kebutuhannya misalnya untuk pendidikan, ya tetap ukur juga kemampuan kita untuk mengembalikannya. Oke. Karena gimana pun pinjaman harus dikembalikan. Oke, pinjaman memang harus dikembalikan ya, Pak ya. Karena gini, Pak, saya punya data juga dari OJK, ini di bulan Juni 2024, untuk biaya pendidikan sendiri itu angkanya menyentuh 191 miliar. Kalau dibandingkan bulan-bulan lain, ini angkanya hanya belasan, bahkan mungkin puluhan miliar. Artinya kan memang tinggi sekali peminatnya. OJK melihatnya ini sebagai suatu hal yang memang aman-aman saja, masyarakat masih bisa mengembalikan, atau memang ini sudah terdesak nih sepertinya? Itu mungkin fenomena tadi yang di tahun ajaran baru kami kira ya. Jadi peningkatan angka tadi, kami kira kalau di angka tadi kan masih ratusan miliar ya, 100 miliar atau berapa disampaikan tadi.
Kalau dilihat dari outstanding 80T lah misalnya saat ini, mestinya in percentage kan itu enggak, dalam persentase saya kira itu enggak terlalu besar, masih kecil ya. Tetapi OJK tentu mewaspadai hal ini terus. Tentu kami menghimbau tentu kepada para penyelenggara ketika mendapatkan nasabah-nasabah borrower peminjam ini, lakukan tetap dengan govern, artinya lakukan scoringnya dengan baik. Ya, nggak semua orang minjam diberi, kira-kira begitu. Kalau dia misalnya nggak sesuai dengan kemampuan membayarnya, ya nggak bisa diberi dong. Ya, sehingga jangan sampai nanti memunculkan permasalahan di kemudian hari. Tapi dari OJK sendiri, betul tadi sudah dijelaskan melakukan pengawasan. Sanksi apa sih Pak ketika misalnya Pindar ini meminjamkan uang kepada masyarakat tidak sesuai aturan? Apa sanksi maksimal yang bisa diberikan oleh OJK? Sanksinya itu dari sanksi administratif, misalnya pembinaan, sampai kita bisa bekukan juga kegiatannya. Dan yang paling sekali lagi bisa kita fit and proper tuh pengurus-pengurusnya. Dia yang paling ultimate pasti bisa cabut izin usahanya. Kalau untuk pinjol Pak, apakah ini juga masih masuk dalam pengawasan OJK? Karena kan mungkin masih banyak masyarakat kita yang dalam tanda kutip Pak terjebak Pak, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau pinjol itu kan tidak artinya yang ilegal maksudnya ya. Kalau ilegal itu tidak dirana di pengawasan OJK ya. Tetapi OJK dalam hal ini merasa berkepentingan juga untuk memberantas pinjam-pinjaman online ilegal tadi itu. Karena gimana pun ketika misalnya masyarakat terjebak di sana, masyarakatnya komplain segala macam, akan kembali juga ke OJK. Jadi yang ilegal tadi ini memang tugas teman-teman Satgas pasti memberantas itu semua, di take down segala macam. Sudah ribuan kami kira, ya, sudah ribuan yang ter-take down dan ini berjalan terus tuh. Oke. OJK menghitung tidak Pak resiko gagal bayar Pak sejauh ini tuh seperti apa sih dari banyaknya pinjaman ini? Risiko gagal bayar sekitar 3%. 3% ya, dari total keseluruhan? Total keseluruhan ya, 3%. Artinya ini masih sangat-sangat termanage, ya masih kecil, karena kan threshold kita di 5%. Ya. Tetap kita minta kepada para penyelenggara tingkatkan terus manajemen risikonya, ya, tingkatkan scoringnya. Tapi mereka juga bisa bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya untuk memperkuat scoring yang tadi, yang misalnya bisa melihat seseorang itu bagus nggak historis keuangannya misalnya, ya, sehingga kalau dianggap oleh si penyelenggara bagus, oke lah mereka salurkan. Kalau tidak, ya jangan salurkan juga. Nanti kasihan masyarakatnya juga. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Apakah kemudian OJK mungkin Pak merekomendasikan Pindar ini sebagai salah satu alternatif pembayaran bagi para orang tua yang ingin membiayai pendidikan anaknya, atau mungkin ada metode lain yang mungkin dikatakan lebih aman atau mungkin lebih cocok Pak untuk dipakai orang tua, seperti apa OJK melihat? Tentunya OJK tidak secara eksplisit merekomendasikan Pindar untuk pendanaan pendidikan ya. Karena ada lembaga-lembaga jasa keuangan formal lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat tentunya. Ya. Perbankan itu saya kira menyediakan juga banyak mahasiswa yang pinjam dari perbankan misalnya, atau lembaga jasa keuangan formal lainnya. Jadi ini akhirnya tetap kembali kepada masyarakat. Ya. Di sisi di Pindar ada kelebihan-kelebihan di sana, mungkin dia bisa lebih mudah. Oke, Bapak Arif Razali, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Biaya pendidikan ini cenderung selalu naik. Selalu naik, kisaran mungkin 10 atau 20%.